Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, saudara-saudara. Sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh kami berdua dengan dosen kedua untuk membawakan pemodelan transportasi, saya ulang kembali ya. Di awal ini kita sedikit saya singgung soal konsepsi dari model dan transportasi. Apa itu model dan transportasi, seperti apa kaitannya dengan pemodelan. Oke, seperti disinggung di awal, bahwa model itu adalah sesuatu yang dapat menggambarkan keadaan yang ada. Masuk model, pemodelan, kalau dalam ilmu perencanaan itu paling tidak sesuatu yang misalkan agak sistematik atau yang rumit, sesuatu yang luas kita sederhanakan dalam bentuk model. Ada model fisik dan ada model matematik, sebentar kita bahas. Kemudian beberapa ahli juga pendapat yang lain mengatakan bahwa model itu sebagai alat bantu, sebagai media atau sebagai instrumen untuk mencerminkan maksudnya cermin itu kan kalau kita bercermin rupa kita itu akan nampak karena kita tidak bisa melihat secara langsung tubuh kita semuanya, tapi dengan cermin kita dibantu. Itu model mencerminkan, maksudnya mencerminkan itu sama persis dengan yang kita akan gambarkan secara sederhana tadi, sesuai dengan realitas yang ada seperti cermin tadi itu, dan tentu dia terukur. Dimatikan dulu tadi anunya, notnya Arnos. Dan itu harus terukur. Kata terukur inilah yang digunakan beberapa pendekatan dengan analisis, dengan metode yang lain, sehingga kita memenuhi aspek terukur tadi. Nah itu. Kemudian ini jenisnya tadi sudah singgung, model itu ada bentuk fisik, ada bentuk matematika. Contohnya itu adalah kalau fisik seperti peta, karena dia kan secara visual terlihat. Secara fisik kita bisa lihat dan memberikan informasi sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan atau secara faktual. Misalkan peta administrasi kecamatan atau kabupaten dengan model peta fisik tadi itu, model fisik tadi itu, maka kita sudah bisa membayangkan, oh ternyata Kabupaten Konawe begini luasnya, bentuknya seperti ini, meliputi apa saja, berbatasan dengan apa di sebelah utara, sebelah barat, dengan apa timur, dan sebagainya. Itu kelihatan tanpa kita harus keliling memastikan. Nah, itu maksud dari penyederhanaan sistem yang luas tadi atau yang objek yang luas. Model matematika itu ini melalui proses statistik kita analisis. Kalau tergantung sih, karena basic ilmu yang lain memaknai hal ini juga cukup berbeda. Kalau kita dalam ilmu perencanaan itu, model matematis itu outputnya dalam bentuk grafis atau apa ya, gambar hubungan antar aspek-aspek yang lain. Misalkan aspek A mempengaruhi aspek B kemudian mempengaruhi aspek-aspek yang lain, atau aspek A dan B bersamaan mempengaruhi aspek yang lain. Itu tergambarkan. Kemudian contoh yang kedua adalah jaringan, misalkan jaringan jalan. Ya kan, bayangkan saja kalau nggak ada pendekatan model, maka kita harus keliling. Misalkan jalan Kabupaten Konawe berapa kilometer totalnya, maka kita harus keliling. Dengan pendekatan model tadi, kita sudah bisa bayangkan pendekatan model masuk ke contoh misalkan model fisik dalam peta, maka kita akan terlihat, oh ternyata jalan itu modelnya seperti apa, apakah membentuk grek, membentuk lingkaran dan sebagainya. Dan itu membantu kita.
termasuk dengan jaringan listrik, jaringan air bersih, pipa itu kan. Nah, itu kita bisa modelkan dalam bentuk fisik, apakah dia melintang, apakah dia grid, dan sebagainya. Ada juga contohnya model statistik. Nah, ini kelihatan misalnya dalam ilmu penelitian kuantitatif itu, biasanya salah satunya muncul model tentang misalkan kita menguji kredibilitas data, keabsahan data, itu muncul semua modelnya. Nah, seperti apa yang reliabel dan tidak reliabel atau valid, tidak valid, kelihatan secara sistematik, kelihatan statistiknya. Terakhir model matematika, ya pakai rumus, pakai pendekatan persamaan dan sebagainya. Ujungnya nanti tampilannya bisa dalam bentuk grafik atau secara fisikal dalam bentuk peta kalau dalam ilmu perencanaan wilayah. Lanjut, kemudian untuk memulai membuat model itu tentu berbasis data primer dan sekunder. Arnold Lasambu, data primer itu apa? Dengan data sekunder perbedaannya apa? Ya Pak, kalau data primer itu yaitu data yang kita ambil dari lapangan Pak, dari turun langsung lapangan. Sekunder? Terus data sekunder dia itu seperti di instansi pemerintah, kita ambil data-datanya Pak. Kita ambil data yang sudah diteliti memang. Atau data yang sudah disajikan, atau data yang sudah diperoleh oleh lembaga tertentu. Iya, atau Pak. Iya Pak. Itu prosesnya, karena harus dikomparasi data kedua jenis data ini untuk memastikan bahwa misalkan data sekunder itu bahwa di kecamatan A misalkan ada drainase panjangnya berapa, berada di lokasi mana, kelurahan mana, dan dari mana muncul titiknya, misalkan kelihatan. Nah, sekarang kita survei, kita pastikan apakah betul atau tidak. Kemudian, ini manfaat model. Jadi, manfaat model itu kita gunakan paling tidak pertama dia mampu meramalkan. Karena kan ada dinamika. Ada dinamika di kehidupan manusia. Misalkan contoh kita ambil pertumbuhan jumlah penduduk. Itu konsekuensinya luas karena kebutuhan manusia itu kan sangat luas. Misalkan dari aspek misalkan dari pemanfaatan ruang. Orang baru menikah, punya rumah, maka tentu dia harus membutuhkan lahan untuk membangun rumah. Maka di perkotaan itu karena ruang itu bersifat stagnan atau tetap, ketika ada pemukiman baru, maka tentu itu berkonsekuensi dalam perubahan tata guna lahan atau pemanfaatan lahan untuk kegiatan bangunan itu meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Dalam skop lalu lintas atau transportasi, maka pertumbuhan jumlah penduduk juga berimplikasi pada peningkatan kepemilikan kendaraan. Kepemilikan kendaraan ketika digunakan dan menggunakan arus jalan atau jalan, maka berarti ada penambahan jumlah kendaraan yang melintas. Nah, peramalan dimaksudkan dalam misalkan tahun 2018 di jalur A yang melintas kendaraan itu misalkan 1.500 unit melalui satuan lalu lintas harian, maka kalau kita datang lagi ambil data tahun 2019, jumlah kendaraan yang melintas 1.600 sekian, berarti ada peningkatan. Sampai di tahun 2022 misalkan sudah mencapai hampir 2.000 unit kendaraan. Maka berarti kesimpulan pertama adalah dari tahun 2018 sampai 2022 terjadi tren peningkatan arus lalu lintas yang melintas setiap hari misalkan atau setiap tahun. Maka LHR-nya setiap tahun itu yang melintas kendaraan di jalur jalan A itu meningkat. Maka berarti dugaannya karena meningkat, maka kita dapat menduga berarti
poin kedua adalah di tahun-tahun ke depan dimungkinkan juga meningkat karena basis datanya adalah terjadi peningkatan 2018 sampai 2022. Sehingga kesimpulan keduanya dimungkinkan di tahun berikutnya akan meningkat juga jumlah kendaraan yang melintas. Kenapa meningkat? Karena ada peningkatan jumlah penduduk juga. Itu sehingga kalau kita ramalkan, kalau misalkan dari 2018-2022 meningkat, maka kita bisa dapat prediksi. Misalkan kalau 5 tahun, berarti di 5 tahun ke depan kita sudah bisa prediksi, kita bisa ramalkan berapa persen nanti peningkatan arus lalu lintas. Nah, data itu penting karena terjadi peningkatan, maka berarti akan menyebabkan pada penundaan atau daya kapasitas jalan itu dia semakin menurun karena banyak kendaraan yang lewat atau digunakan pada arus tadi, pada jalur jalan tadi. Maka kalau ketika padat, konsekuensinya adalah kemacetan. Kemacetan terjadi karena ada tundaan, karena banyak kendaraan. Nah, data itu menjadi penting karena berarti di aspek kebijakan atau peramalan, paling tidak pemerintah sudah mulai berpikir, nggak bisa lagi kita bertahan pada volume jalan yang seperti ini. Kita paling tidak menambah luas jalan atau membuat rute jalan baru untuk mengurai kalau satu jalur saja padat, maka alternatif keduanya adalah membuat alternatif jalur lain untuk mengurai kepadatan tadi supaya tidak terkonsentrasi pada satu tempat. Itu fungsi model untuk meramalkan kejadian masa depan. Kemudian manfaat yang kedua adalah kebijakan sistem. Saya sudah singgung tadi, berhubungan dengan kebijakan tadi. Sudah kita dapat meramalkan, maka hasil ramalan tadi itu kita apakan. Di aspek kebijakan tentu ada beberapa alternatif. Misalkan tadi satu contoh tentang model transportasi, ada pembuatan jalur alternatif untuk mengurai kepadatan tadi. Kemudian kaitannya dengan sistem tata guna lahan, maka biasanya juga membuat alternatif tadi itu pendekatan tata guna lahan, di mana kita membuat arus alternatif. Apakah arus alternatif ini misalkan dapat membuat orang, maksudnya begini, ketika membuat jalur alternatif, apakah orang tertarik untuk lewat di situ, untuk menggunakan jalur tadi? Misalkan di situ misalkan kalau kita bikin jalur alternatif, di situ ada sektor pertanian, maka kalau kita gunakan di situ, maka orang lebih mudah untuk memobilisasi hasil pertaniannya dengan pendekatan tata guna lahan. Misalkan kedua, peningkatan kapasitas jalan atau menambah kuantitas jalan itu pada satu titik yang masih katakanlah masih baru, maka itu juga mempengaruhi fungsi tata guna lahan. Misalkan ketika dibuka jalur baru ring road, maka tentu di situ ada perubahan sistem tata guna lahan. Misalkan orang sudah mulai berlomba-lomba membuat kawasan di situ, kawasan pemukiman dan sebagainya, karena sudah dilalui oleh jalan tadi, arus jalan tadi. Nah, itulah bentuk-bentuk manfaat dari model. Pertama adalah meramalkan, yang kedua adalah masuklah aspek kebijakan. Kemudian di dalam membuat model itu paling tidak ada 4 tahapan di dalam ilmu perencanaan wilayah kaitannya dengan transportasi. Yang pertama adalah kita akan masuk di tahap paling awal adalah analisis soal bangkitan pergerakan atau perjalanan orang yang diistilahkan dengan trip generation. Bangkitan pergerakan dan perjalanan ini maksudnya berkaitan dengan alasan orang secara internal untuk melakukan perjalanan atau pergerakan.
dari satu tempat ke tempat yang lain, ke tempat tujuan. Maksudnya adalah apa yang membangkitkan sampai dia melakukan perjalanan. Karena dia melakukan perjalanan, maka berarti ada tarikan. Misalkan, saya ke Kendari, dari Unaha ke Kendari, saya berurusan apa? Apa yang membangkitkan saya untuk bergerak harus ke Kendari? Misalkan, kalau di daerah penghasil pertanian, maka saya ke Kendari untuk membawa hasil pertanian saya. Bawa durian, bawa pisang dan sebagainya. Itu bangkitannya. Kemudian ada tarikan di situ. Nanti sebentar dibahas ada tarikan bahwa apa saja yang dibawa dan memberi manfaat apa dari sampai perjalanan sampai dia tempat tujuan, dan tempat tujuan kembali lagi bagaimana tarikannya, dia memberi manfaat apa dan membawa apa dari tempat tujuan tadi. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah trip distribution atau distribusi perjalanan. Jadi kembali ke tadi bangkitan asal muasal. Kita ambil skopnya misalkan Kecamatan Pondidaha dengan karakteristik wilayah misalkan sektor pertanian. Maka bagaimana distribusi perjalanannya? Misalkan di tahun 2019 masyarakat Pondidaha yang melakukan perjalanan menggunakan transportasi adalah sekitar 30% dari seluruh penduduk Pondidaha. Maka 30% itu kita akan kejar bagaimana distribusi perjalanannya. Maksudnya adalah 30% tadi penduduk di Pondidaha melakukan perjalanan kemana saja distribusinya. Misalkan terlihat tujuannya ke Kendari, tujuannya ke Koltim, tujuannya ke Kongsel. Nanti kita presentasikan bahwa dari 3 tempat saja tempat distribusi perjalanan tadi itu mana yang lebih dominan, ke Kendari kah, ke Kongsel, atau ke arah Koltim dan Kolaka. Tambah lagi apa yang dibawa itu bangkitan nih. Apa yang dibawa? Dan ketika dia membawa saat pulang ke Pondidaha lagi apa yang dibawa? Dan tentu ada bangkitan dan tarikan tadi itu membawa konsekuensi. Misalkan biaya, ya kan? Membawa biaya, membawa uang. Maka tentu uang tadi itu akan berputar di tempat tujuan atau sebaliknya. Kalau dia menjual dan mengambil materi di tempat tujuan, maka dia bawa kembali tarikan. Itu maksudnya. Jadi itu pola distribusinya, dia kemana saja, intinya ke situ. Untuk membuat model nanti, misalkan perjalanan, kemana saja dia pergi, distribusinya seperti apa. Yang ketiga adalah tahap ketiga, pemilihan jenis kendaraan. Yang 30% tadi penduduk Pondidaha menggunakan kendaraan apa? Apakah menggunakan kendaraan pribadi? Mayoritas menggunakan kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi yang jenisnya apa? Apakah mobil atau kendaraan roda 2 atau motor? Mobil juga, apakah mobil pick up atau mobil tertutup? Nanti dikejar lagi. Kalau mobil pick up, misalkan kita asumsikan itu adalah kegiatan usaha. Kalau mobil pribadi, maka berarti itu adalah kepentingan sosial kemasyarakatan, atau bisa juga dalam aspek masuk juga kepentingan ekonomi yang di luar dari aktivitas menggunakan transportasi pick up tadi, atau bahkan trek dan sebagainya. Nanti kita lihat. Kemudian itu bagi yang pelaku usaha. Bagaimana kalau orang, misalkan pemilihan jenis kendaraan menggunakan motor, urusan apa, urusan sosial dan sebagainya. Itu pilihan jenisnya. Ada juga menggunakan angkutan umum. Berapa persen masyarakat yang melakukan perjalanan, masyarakat Pondidaha melakukan perjalanan itu, berapa persen yang menggunakan angkutan umum? Bila katakanlah lebih dominan angkutan umum, maka hubungan dengan kebijakan adalah tentu muncullah kebijakan tentang penetapan tarif, muncullah model tentang
keselamatan penumpang. Muncullah kebijakannya bahwa kendaraan untuk bus sudah diatur maksimal berapa orang, ya kan? Kemudian kan masuk juga ada yang namanya di batas kota itu ada jembatan timbang dan sebagainya. Itu hubungannya dengan pemilihan jenis kendaraan yang digunakan. Nanti dikejar lagi menggunakan jenis kendaraan ini, apa manfaatnya, apa kelebihannya, apa keuntungannya. Itu tergambarkan di dalam model. Kemudian yang terakhir adalah pemilihan rute perjalanan. Karena kan kalau dari misalkan dari Kolaka atau Koltim, misalkan ketika dia ke Bombana ada beberapa alternatif pilihan. Apakah lewat Kolaka, Tangketada, atau lewat Kendari? Itu ada alternatif rute perjalanan. Nah, nanti dilihat apa untungnya, apa kelebihannya dia Koltim, Kolaka Timur melakukan perjalanan ke Bombana. Dia memilih jalur Kolaka Tangketada, apa alasannya? Dia memilih jalur lewat Kendari atau Kongsel, apa alasannya? Nanti kita akan lihat di dalam sistem model yang kita tampilkan nanti. Itu pemilihan rute perjalanan. Termasuk pilihan-pilihan keselamatan, termasuk kenyamanan, dengan alasan-alasan yang lain. Itu paling tidak 4 hal ini tergambarkan di dalam model sesuai dengan tahapan sesuai dengan 4 tahapan pemodelan transportasi. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Kemudian yang kita bahas adalah pertama tadi bangkitan atau trip generation. Bahwa ini apa itu yang dimaksud dengan bangkitan? Bahwa perkiraan jumlah pergerakan dari satu zona ke zona yang lain yang menarik, misalnya yang dia tertarik melakukan perjalanan dari satu zona tata guna lahan, misalkan pertanian atau industri atau sektor yang lain, untuk melakukan perjalanan ke atau dia tertarik untuk melakukan perjalanan, dia tertarik, dia harus ke situ. Itu yang maksud. Jadi perkiraan jumlah pergerakan tadi sudah singgung kan, sudah jelaskan. Nah, trip generation juga proses analisis yang menetapkan atau menghasilkan hubungan antar aktivitas kota dengan pergerakan, karena kan ada bangkitan, kemudian ada tarikan. Jadi orang bangkitan itu dari asal terbang itu bergerak, kemudian tempat tujuan ini sebagai penarik. Nah, sekarang adalah kelihatan pola hubungannya. Dia membangkit melakukan pergerakan ke tempat tujuan tadi, karena kenapa? Kemudian tempat tujuan ini dia menarik pergerakan tadi dengan alasan apa? Itu adalah bangkitan dan tarikan. Misalkan penduduk Pondidaha melakukan perjalanan ke Kendari dengan tujuan apa? Berarti ada bangkitan kan? Ada bangkitan, ada sesuatu yang harus dia bergerak menuju Kendari. Nah, ke Kendari itu tarikannya adalah ada apa dengan Kendari sampai Pondidaha, orang Pondidaha itu tertarik untuk bergerak ke Kendari. Sehingga kelihatan polanya, pola aktivitasnya, pola hubungan, atau disebut dengan pola hubungan kota desa. Ada pola hubungannya, itu ada saya punya bimbingan membuat pola hubungan antar desa dan kota. Itu karena ada bangkitan, ada tarikan. Kemudian sehingga karena ada home based trip dengan ada non home. Jadi ada tempat tujuan berbasis dari rumah, kemudian ada tujuan juga yang tidak berbasis dari asal atau tempat tujuan, tapi dari aktivitas yang lain. Itu kan? Ada pertanyaan nggak?
trip generation kemudian dibagi dua, dari tarikan dan tadi bangkitan kita bagi dua, namanya trip prediction atau bangkitan perjalanan. Saya sudah jelaskan tadi, dari tempat asal ke tempat tujuan. Dia bergerak karena ada dia terbangkit untuk bergerak, itu bangkitan. Kemudian ada trip attraction atau tarikan tadi, tarikan perjalanan ke tempat tujuan itu, dia menarik tadi bangkitan. Kenapa sampai dia menarik sehingga ditetapkan sebagai tempat tujuan? Itu ada bangkitan dan tarikan. Ponidaha terbangkit untuk bergerak ke Kendari. Nah, ke Kendari apa daya tariknya? Sampai dia harus menarik pergerakan dari Ponidaha. Kelihatanlah polanya. Kelihatan atau disebut dengan pola interaksi antara desa kota atau sebaliknya. Itu sudah singgung tadi. Itulah basis-basis pemodelan transportasi. Yang kedua yang saya jelaskan tadi adalah trip distribution. Daya tarik zona asal. Ya kan? Saya sudah singgung tadi. Paling tidak misalkan kita kejar datanya adalah kenapa sampai dia melakukan sebaran perjalanan kan, dari jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk misalkan tadi sudah singgung 30% melakukan perjalanan. 30% itu melakukan perjalanan ke mana saja distribusinya menurut jumlah penduduk. Nah, misalkan orang ke Kendari juga karena bekerja, berarti berapa jumlah pekerja yang melakukan perjalanan ke tujuan, ke tempat tujuan dan sebagainya. Kemudian ada zona tarik di tempat tujuan tadi. Apa yang menarik sampai orang terbangkit untuk bergerak ke tempat tujuan. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan jenis. Adalah paling tidak ditentukan oleh ketersediaan berbagai macam kendaraan. Jenis kendaraan atau moda transportasi atau alat atau jenis kendaraan yang digunakan itu namanya moda transportasi. Moda transportasi itu bisa ada umum, pribadi, dan sebagainya. Menuju ke tempat tujuan. Nah, itu pilihannya tadi kan, sudah jelaskan. Dasar pemilihan moda. Jadi kan ada tadi perjalanan. Dari mana perjalanan misalkan sampai dia memilih menggunakan jenis kendaraan itu. Misalkan dia menggunakan karena situ ada fasilitas dukungan jalan raya. Ada misalkan jaraknya lebih terjangkau atau pendek, kemudian relatif murah. Dari transportasi itu, perjalanan itu paling tidak didukung dengan jalan, sarana prasarana atau infrastruktur, kemudian jarak dan biaya. Itulah komponen transportasi. Ya, sehingga orang melakukan perjalanan adalah jalan, jarak, dengan biaya. Itulah yang dihitung. Minimal 3 ini membuat keputusan orang untuk memilih menggunakan moda transportasi apa. Bahkan saya menggunakan kendaraan roda 2. Apakah nyaman kalau jalannya berkerikil? Nah, gitu kan. Sepertinya tidak nyaman. Jadi ada pilihan-pilihan. Menggunakan kendaraan roda 2 karena relatif lebih murah biaya, dengan modal bensin 2 liter udah sampai, dibanding dengan mobil harus ratusan ribu untuk biaya. Kemudian itu semua alasan-alasan pilihan moda transportasi dan sebagainya. Kemudian pelaku perjalanan, selain perjalanan, selain jalan, ada rel kereta api, ada ferry, misalkan ada penyeberangan. Alasannya apa? Memilih jalur penyeberangan. Pesawat kan ada juga pesawat yang melakukan bisnis. Dia menggunakan jasa pesawat. Alasannya apa? Lebih hemat, lebih efektif waktu dan sebagainya. Kemudian ada pelaku perjalanan. Misalkan dia menghasilkan apa? Saya melakukan perjalanan menghasilkan apa dan memberi manfaat apa. Kemudian ada sistem transportasi, waktu, tingkat pelayanan, dan
biaya sudah singgung tadi. Kemudian kalau pertanyaan silakan ya. Pemilihan rute perjalanan ini tahap yang keempat ya dalam pembuatan model transportasi. Nah, pemilihan rute perjalanan paling tidak ada 3 alasannya. Nanti ditambah lagi ya informasinya. Anda share, Anda riset di beberapa sumber, termasuk di Google saja, tidak apa-apa. Materi yang sama. Nanti cek apakah ada yang kurang. Pemilihan rute perjalanan paling tidak ada 3 alasannya. Pertama adalah setiap orang melakukan perjalanan itu pasti dia akan memilih rute yang terpendek dan tercepat. Itu bagi orang yang terlibat dalam sistem bangkitan dan tarikan tadi. Maka pilihannya selalu dia berpikir nomor 1 adalah saya harus memilih rute terpendek dan tercepat. Karena berhubungan dengan kos, biaya. Berhubungan dengan waktu, efisiensi. Yang ketiga adalah probabilitas dari berbagai alternatif terbaik dan terbanyak. Ada keragaman, ada beberapa pilihan dari berbagai alternatif. Sehingga kita memilih yang terbaik dan terbanyak. Misalkan, jika saya membawa hasil pertanian dari daerah saya, katakanlah Pudidaha ke Kendari, maka jika jenis barang saya adalah buah-buahan, maka tentu saya menggunakan kendaraan yang terbaik, yang lebih nyaman, sehingga barang bawaan saya tidak mengalami kerusakan. Dan juga aksesnya cepat, karena kalau berhari-hari juga berkonsekuensi terhadap kualitas hasil atau buah tadi. Maka dari beberapa pilihan dia harus memilih mana yang kira-kira terbaik menurut saya sesuai dengan barang sebagai objek bangkitan, dan ada home based trip dengan ada non home. Jadi ada tempat tujuan berbasis dari rumah, kemudian ada tujuan juga yang tidak berbasis dari asal atau tempat tujuan, tapi dari aktivitas yang lain. Itu kan? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Lanjut Pak, lanjut. Oh iya. Kemudian trip generation kemudian dibagi 2 dari tarikan dan tadi bangkitan. Kita bagi 2, namanya trip prediction atau bangkitan perjalanan. Sudah jelaskan tadi, dari tempat asal ke tempat tujuan. Dia bergerak karena ada dia terbangkit untuk bergerak, itu bangkitan. Kemudian ada trip attraction atau tarikan tadi, tarikan perjalanan ke tempat tujuan itu. Dia menarik tadi bangkitan. Kenapa sampai dia menarik sehingga ditetapkan sebagai tempat tujuan? Itu ada bangkitan dan tarikan. Pudidaha terbangkit untuk bergerak ke Kendari. Nah, ke Kendari apa daya tariknya? Sampai dia harus menarik pergerakan dari Pudidaha. Kelihatanlah polanya. Kelihatan atau disebut dengan pola interaksi antara desa kota atau sebaliknya. Itu sudah singgung tadi. Itulah basis-basis pemodelan transportasi. Yang kedua, tahapan kedua yang saya jelaskan tadi adalah trip distribution. Daya tarik zona asal. Ya kan? Saya sudah singgung tadi. Paling tidak misalkan kita kejar datanya adalah kenapa sampai dia melakukan
sebaran perjalanan kan dari jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk misalkan tadi sudah singgung 30% melakukan perjalanan. 30% itu namanya moda transportasi. Moda transportasi itu bisa ada umum, pribadi, dan sebagainya. Menuju ke tempat tujuan. Nah, itu pilihannya tadi kan, sudah jelaskan. Dasar pemilihan moda. Jadi kan ada tadi pilihan moda transportasi, pilihan jenis kendaraan. Misalkan yang pertama adalah perjalanan. Dari mana perjalanan misalkan sampai dia memilih menggunakan jenis kendaraan itu. Misalkan dia menggunakan karena situ ada fasilitas dukungan jalan raya. Ada misalkan jaraknya lebih terjangkau atau pendek. Kemudian relatif murah dari transportasi itu, perjalanan itu paling tidak didukung dengan jalan, sarana prasarana atau infrastruktur, kemudian jarak dan biaya, itulah komponen transportasi. Ya, sehingga orang melakukan perjalanan adalah jalan, jarak dengan biaya, itulah yang dihitung. Minimal 3 ini membuat keputusan orang untuk memilih menggunakan moda transportasi apa. Bahkan saya menggunakan kendaraan roda 2. Apakah nyaman kalau jalannya berkerikil? Nah, gitu kan. Sepertinya tidak nyaman. Jadi ada pilihan-pilihan. Menggunakan kendaraan roda 2 karena relatif lebih murah biaya, dengan modal bensin 2 liter udah sampai, dibanding dengan mobil harus ratusan ribu untuk biaya. Kemudian itu semua alasan-alasan pilihan moda transportasi dan sebagainya. Kemudian pelaku perjalanan, selain perjalanan, selain jalan ada rel kereta api, ada ferry, misalkan ada penyeberangan. Alasannya apa? Memilih jalur penyeberangan. Pesawat kan ada juga pesawat yang melakukan bisnis. Dia menggunakan jasa pesawat. Alasannya apa? Lebih hemat, lebih efektif waktu dan sebagainya. Kemudian ada pelaku perjalanan. Misalkan dia menghasilkan apa? Saya melakukan perjalanan menghasilkan apa dan memberi manfaat apa. Kemudian ada sistem transportasi, waktu, tingkat pelayanan, dan biaya, sudah singgung tadi. Kemudian kalau pertanyaan silakan ya. Pemilihan rute perjalanan ini tahap yang keempat ya dalam pembuatan model transportasi. Nah, pemilihan rute perjalanan paling tidak ada 3 alasannya. Nanti ditambah lagi ya informasinya. Anda share, Anda riset di beberapa sumber, termasuk di Google saja, tidak apa-apa. Materi yang sama. Nanti cek apakah ada yang kurang. Pemilihan rute perjalanan paling tidak ada 3 alasannya. Pertama adalah setiap orang melakukan perjalanan itu pasti dia akan memilih rute yang terpendek dan tercepat. Itu bagi orang yang terlibat dalam sistem bangkitan dan tarikan tadi. Maka pilihannya selalu dia berpikir nomor 1 adalah saya harus memilih rute terpendek dan tercepat. Karena berhubungan dengan kos, biaya. Berhubungan dengan waktu, efisiensi. Yang ketiga adalah probabilitas dari berbagai alternatif terbaik dan terbanyak. Ada keragaman, ada beberapa pilihan dari berbagai alternatif. Sehingga kita memilih yang terbaik dan terbanyak. Misalkan, jika saya membawa hasil pertanian dari daerah saya, katakanlah Pudidaha ke Kendari, maka jika jenis barang saya adalah buah-buahan, maka tentu saya menggunakan kendaraan yang terbaik, yang lebih nyaman, sehingga barang bawaan saya tidak mengalami kerusakan. Dan juga aksesnya cepat, karena kalau berhari-hari juga berkonsekuensi terhadap
kualitas hasil atau buah tadi. Maka dari beberapa pilihan dia harus memilih mana yang kira-kira terbaik menurut saya sesuai dengan barang sebagai objek bangkitan, dan ada home base trip dengan ada non home. Jadi ada tempat tujuan berbasis dari rumah, kemudian ada tujuan juga yang tidak berbasis dari asal atau tempat tujuan, tapi dari aktivitas yang lain. Itu kan? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Lanjut Pak, lanjut. Oh iya. Kemudian trade generation kemudian dibagi dua, dari tarikan dan tadi bangkitan kita bagi dua, namanya trade prediction atau bangkitan perjalanan. Sudah jelaskan tadi, dari tempat asal ke tempat tujuan. Dia bergerak karena ada dia terbangkit untuk bergerak, itu bangkitan. Kemudian ada trade attraction atau tarikan tadi, tarikan perjalanan ke tempat tujuan itu. Dia menarik tadi bangkitan. Kenapa sampai dia menarik sehingga ditetapkan sebagai tempat tujuan? Itu ada bangkitan dan tarikan. Ponidaha terbangkit untuk bergerak ke Kendari. Nah, ke Kendari apa daya tariknya? Sampai dia harus menarik pergerakan dari Ponidaha. Kelihatanlah polanya. Kelihatan atau disebut dengan pola interaksi antara desa kota atau sebaliknya. Itu sudah singgung tadi. Itulah basis-basis pemodelan transportasi. Yang kedua yang saya jelaskan tadi adalah trip distribution. Daya tarik zona asal. Ya kan? Saya sudah singgung tadi. Paling tidak misalkan kita kejar datanya adalah kenapa sampai dia melakukan sebaran perjalanan kan, dari jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk misalkan tadi sudah singgung 30% melakukan perjalanan. 30% itu melakukan perjalanan ke mana saja distribusinya menurut jumlah penduduk. Nah, misalkan orang ke Kendari juga karena bekerja, berarti berapa jumlah pekerja yang melakukan perjalanan ke tujuan, ke tempat tujuan dan sebagainya. Kemudian ada zona tarik di tempat tujuan tadi. Apa yang menarik sampai orang terbangkit untuk bergerak ke tempat tujuan. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan jenis. Adalah paling tidak ditentukan oleh ketersediaan berbagai macam kendaraan. Jenis kendaraan atau moda transportasi atau alat atau jenis kendaraan yang digunakan, itu namanya moda transportasi. Moda transportasi itu bisa ada umum, pribadi, dan sebagainya. Menuju ke tempat tujuan. Nah, itu pilihannya tadi kan, sudah jelaskan. Dasar pemilihan moda. Jadi kan ada tadi pilihan moda transportasi, pilihan jenis kendaraan. Misalkan yang pertama adalah perjalanan. Dari mana perjalanan misalkan sampai dia memilih menggunakan jenis kendaraan itu. Misalkan dia menggunakan karena situ ada fasilitas dukungan jalan raya, ada misalkan jaraknya lebih terjangkau atau pendek, kemudian relatif murah. Dari transportasi itu, perjalanan itu paling tidak didukung dengan jalan, sarana prasarana atau infrastruktur, kemudian jarak dan biaya. Itulah komponen transportasi. Ya, sehingga orang melakukan perjalanan adalah jalan,
jarak, dengan biaya. Itulah yang dihitung. Minimal 3 ini membuat keputusan orang untuk memilih menggunakan moda transportasi apa. Bahkan saya menggunakan kendaraan roda 2. Apakah nyaman kalau jalannya berkerikil? Nah, gitu kan. Sepertinya tidak nyaman. Jadi ada pilihan-pilihan. Menggunakan kendaraan roda 2 karena relatif lebih murah biaya, dengan modal bensin 2 liter udah sampai, dibanding dengan mobil harus ratusan ribu untuk biaya. Kemudian itu semua alasan-alasan pilihan moda transportasi dan sebagainya. Kemudian pelaku perjalanan, selain perjalanan, selain jalan, ada rel kereta api, ada ferry, misalkan ada penyeberangan. Alasannya apa? Memilih jalur penyeberangan. Pesawat kan ada juga pesawat yang melakukan bisnis. Dia menggunakan jasa pesawat. Alasannya apa? Lebih hemat, lebih efektif waktu dan sebagainya. Kemudian ada pelaku perjalanan. Misalkan dia menghasilkan apa? Saya melakukan perjalanan menghasilkan apa dan memberi manfaat apa. Kemudian ada sistem transportasi, waktu, tingkat pelayanan, dan biaya, sudah singgung tadi. Kemudian kalau pertanyaan silakan ya. Pemilihan rute perjalanan ini tahap yang keempat ya dalam pembuatan model transportasi. Nah, pemilihan rute perjalanan paling tidak ada 3 alasannya. Nanti ditambah lagi ya informasinya. Anda share, Anda riset di beberapa sumber, termasuk di Google saja, tidak apa-apa. Materi yang sama. Nanti cek apakah ada yang kurang. Pemilihan rute perjalanan paling tidak ada 3 alasannya. Pertama adalah setiap orang melakukan perjalanan itu pasti dia akan memilih rute yang terpendek dan tercepat. Itu bagi orang yang terlibat dalam sistem bangkitan dan tarikan tadi. Maka pilihannya selalu dia berpikir nomor 1 adalah saya harus memilih rute terpendek dan tercepat. Karena berhubungan dengan kos, biaya. Berhubungan dengan waktu, efisiensi. Yang ketiga adalah probabilitas dari berbagai alternatif terbaik dan terbanyak. Ada keragaman, ada beberapa pilihan dari berbagai alternatif. Sehingga kita memilih yang terbaik dan terbanyak. Misalkan, jika saya membawa hasil pertanian dari daerah saya, katakanlah Pudidaha ke Kendari, maka jika jenis barang saya adalah buah-buahan, maka tentu saya menggunakan kendaraan yang terbaik, yang lebih nyaman, sehingga barang bawaan saya tidak mengalami kerusakan. Dan juga aksesnya cepat, karena kalau berhari-hari juga berkonsekuensi terhadap kualitas hasil atau buah tadi. Maka dari beberapa pilihan dia harus memilih mana yang kira-kira terbaik menurut saya, sesuai dengan barang sebagai objek bangkitan. Dan ada pertanyaan? Lanjut Pak, lanjut. Oh iya. Kemudian trip generation kemudian dibagi 2 dari tarikan dan tadi bangkitan. Kita bagi 2, namanya trip prediction atau bangkitan perjalanan. Yang sudah jelaskan tadi, dari tempat asal ke tempat tujuan. Dia bergerak karena ada dia terbangkit untuk bergerak, itu bangkitan. Kemudian ada trip attraction.
atau tarikan perjalanan ke tempat tujuan itu, dia menarik tadi bangkitan. Kenapa sampai dia menarik? Sehingga ditetapkan sebagai tempat tujuan. Itu ada bangkitan dan tarikan. Pondidaha terbangkit untuk bergerak ke Kendari. Nah, ke Kendari apa daya tariknya? Sampai dia harus menarik pergerakan dari Pondidaha. Kelihatanlah polanya. Kelihatan atau disebut dengan pola interaksi antara desa kota atau sebaliknya. Itu sudah singgung tadi. Itulah basis-basis pemodelan transportasi. Yang kedua yang saya jelaskan tadi adalah trip distribution. Daya tarik zona asal. Ya kan? Saya sudah singgung tadi. Paling tidak misalkan kita kejar datanya adalah kenapa sampai dia melakukan sebaran perjalanan kan dari jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk misalkan tadi sudah singgung 30% melakukan perjalanan. 30% itu melakukan perjalanan ke mana saja distribusinya menurut jumlah penduduk. Nah, misalkan orang ke Kendari juga karena bekerja, berarti berapa jumlah pekerja yang melakukan perjalanan ke tujuan, ke tempat tujuan dan sebagainya. Kemudian ada zona tarik di tempat tujuan tadi. Apa yang menarik sampai orang terbangkit untuk bergerak ke tempat tujuan. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan jenis. Adalah paling tidak ditentukan oleh ketersediaan berbagai macam kendaraan. Jenis kendaraan atau moda transportasi atau alat atau jenis kendaraan yang digunakan itu namanya moda transportasi. Moda transportasi itu bisa ada umum, pribadi, dan sebagainya. Menuju ke tempat tujuan. Nah, itu pilihannya tadi kan, sudah jelaskan. Dasar pemilihan moda. Jadi kan ada tadi pilihan moda transportasi, pilihan jenis kendaraan. Misalkan yang pertama adalah perjalanan. Dari mana perjalanan misalkan sampai dia memilih menggunakan jenis kendaraan itu. Misalkan dia menggunakan karena situ ada fasilitas dukungan jalan raya, ada misalkan jaraknya lebih terjangkau atau pendek, kemudian relatif murah dari transportasi itu, perjalanan itu paling tidak didukung dengan jalan, sarana prasarana atau infrastruktur, kemudian jarak dan biaya, itulah komponen transportasi. Ya, sehingga orang melakukan perjalanan adalah jalan, jarak, dengan biaya. Itulah yang dihitung. Minimal 3 ini membuat keputusan orang untuk memilih menggunakan moda transportasi apa. Bahkan saya menggunakan kendaraan roda 2. Apakah nyaman kalau jalannya berkerikil? Nah, gitu kan. Sepertinya tidak nyaman. Jadi ada pilihan-pilihan. Menggunakan kendaraan roda 2 karena relatif lebih murah biaya, dengan modal bensin 2 liter udah sampai, dibanding dengan mobil harus ratusan ribu untuk biaya. Kemudian itu semua alasan-alasan pilihan moda transportasi dan sebagainya. Kemudian pelaku perjalanan, selain perjalanan, selain jalan, ada rel kereta api, ada ferry, misalkan ada penyeberangan. Alasannya apa? Memilih jalur penyeberangan. Pesawat kan ada juga pesawat yang melakukan bisnis. Dia menggunakan jasa pesawat. Alasannya apa? Lebih hemat, lebih efektif waktu dan sebagainya. Kemudian ada pelaku perjalanan, misalkan dia menghasilkan apa? Saya melakukan perjalanan menghasilkan apa dan memberi manfaat apa. Kemudian ada sistem transportasi, waktu, tingkat pelayanan, dan biaya, sudah singgung tadi. Kemudian kalau pertanyaan silakan ya. Pemilihan rute perjalanan ini tahap yang keempat ya dalam pembuatan model transportasi.
Nah, pemilihan rute perjalanan paling tidak ada 3 alasannya. Nanti ditambah lagi ya informasinya. Anda share, Anda riset di beberapa sumber, termasuk di Google saja, tidak apa-apa. Materi yang sama. Nanti cek apakah ada yang kurang. Pemilihan rute perjalanan paling tidak ada 3 alasannya. Pertama adalah setiap orang melakukan perjalanan itu pasti dia akan memilih rute yang terpendek dan tercepat. Itu bagi orang yang terlibat dalam sistem bangkitan dan tarikan tadi. Maka pilihannya selalu dia berpikir nomor 1 adalah saya harus memilih rute terpendek dan tercepat. Karena berhubungan dengan kos biaya, berhubungan dengan waktu, efisiensi. Yang ketiga adalah probabilitas dari berbagai alternatif terbaik dan terbanyak. Ada keragaman, ada beberapa pilihan dari berbagai alternatif. Sehingga kita memilih yang terbaik dan terbanyak. Misalkan, jika saya membawa hasil pertanian dari daerah saya, katakanlah Pudidaha ke Kendari, maka jika jenis barang saya adalah buah-buahan, maka tentu saya menggunakan kendaraan yang terbaik, yang lebih nyaman, sehingga barang bawaan saya tidak mengalami kerusakan. Dan juga aksesnya cepat, karena kalau berhari-hari juga berkonsekuensi terhadap kualitas hasil atau buah tadi. Maka dari beberapa pilihan dia harus memilih mana yang kira-kira terbaik menurut saya, sesuai dengan barang sebagai objek bangkitan dan trip generation. Kemudian dibagi 2 dari tarikan dan tadi bangkitan, kita bagi 2, namanya trip prediction atau bangkitan perjalanan. Sudah jelaskan tadi, dari tempat asal ke tempat tujuan. Dia bergerak karena ada dia terbangkit untuk bergerak, itu bangkitan. Kemudian ada trip attraction atau tarikan tadi, tarikan perjalanan ke tempat tujuan itu, dia menarik tadi bangkitan. Kenapa sampai dia menarik sehingga ditetapkan sebagai tempat tujuan? Itu ada bangkitan dan tarikan. Pudidaha terbangkit untuk bergerak ke Kendari. Nah, ke Kendari apa daya tariknya? Sampai dia harus menarik pergerakan dari Pudidaha. Kelihatanlah polanya. Kelihatan atau disebut dengan pola interaksi antara desa kota atau sebaliknya. Itu sudah singgung tadi. Itulah basis-basis pemodelan transportasi. Yang kedua, tahapan kedua yang saya jelaskan tadi adalah trip distribution. Daya tarik zona asal. Ya kan? Saya sudah singgung tadi. Paling tidak misalkan kita kejar datanya adalah kenapa sampai dia melakukan sebaran perjalanan kan, dari jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk, misalkan tadi sudah singgung 30% melakukan perjalanan. 30% itu melakukan perjalanan ke mana saja distribusinya menurut jumlah penduduk. Nah, misalkan orang ke Kendari juga karena bekerja, berarti berapa jumlah pekerja yang melakukan perjalanan ke tujuan, ke tempat tujuan dan sebagainya. Kemudian ada zona tarik di tempat tujuan tadi. Apa yang menarik sampai orang terbangkit untuk bergerak ke tempat tujuan. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan jenis. Adalah paling tidak ditentukan oleh ketersediaan berbagai macam kendaraan. Jenis kendaraan atau moda transportasi atau alat atau jenis kendaraan yang digunakan, itu namanya moda transportasi. Moda transportasi itu bisa ada umum, pribadi, dan sebagainya. Menuju ke tempat tujuan. Nah, itu pilihannya tadi kan, sudah jelaskan. Dasar pemilihan moda. Jadi kan ada tadi pilihan moda transportasi, pilihan jenis kendaraan.
Misalkan yang pertama adalah perjalanan. Dari mana perjalanan misalkan sampai dia memilih menggunakan jenis kendaraan itu. Misalkan dia menggunakan karena situ ada fasilitas dukungan jalan raya, ada misalkan jaraknya lebih terjangkau atau pendek, kemudian relatif murah. Dari transportasi itu, perjalanan itu paling tidak didukung dengan jalan, sarana prasarana atau infrastruktur, kemudian jarak dan biaya. Itulah komponen transportasi. Ya, sehingga orang melakukan perjalanan adalah jalan, jarak, dengan biaya. Itulah yang dihitung. Minimal 3 ini membuat keputusan orang untuk memilih menggunakan moda transportasi apa. Bahkan saya menggunakan kendaraan roda 2. Apakah nyaman kalau jalannya berkerikil? Nah, gitu kan. Sepertinya tidak nyaman. Jadi ada pilihan-pilihan. Menggunakan kendaraan roda 2 karena relatif lebih murah biaya, dengan modal bensin 2 liter udah sampai, dibanding dengan mobil harus ratusan ribu untuk biaya. Kemudian itu semua alasan-alasan pilihan moda transportasi dan sebagainya. Kemudian pelaku perjalanan, selain perjalanan, selain jalan, ada rel kereta api, ada ferry, misalkan ada penyeberangan. Alasannya apa? Memilih jalur penyeberangan. Pesawat kan ada juga pesawat yang melakukan bisnis. Dia menggunakan jasa pesawat. Alasannya apa? Lebih hemat, lebih efektif waktu dan sebagainya. Kemudian ada pelaku perjalanan. Misalkan dia menghasilkan apa? Saya melakukan perjalanan menghasilkan apa dan memberi manfaat apa. Kemudian ada sistem transportasi, waktu, tingkat pelayanan, dan biaya, sudah singgung tadi. Kemudian kalau pertanyaan silakan ya. Pemilihan rute perjalanan ini tahap yang keempat ya dalam pembuatan model transportasi. Nah, pemilihan rute perjalanan paling tidak ada 3 alasannya. Nanti ditambah lagi ya informasinya. Anda share, Anda riset di beberapa sumber, termasuk di Google saja, tidak apa-apa. Materi yang sama. Nanti cek apakah ada yang kurang. Pemilihan rute perjalanan paling tidak ada 3 alasannya. Pertama adalah setiap orang melakukan perjalanan itu pasti dia akan memilih rute yang terpendek dan tercepat. Itu bagi orang yang terlibat dalam sistem bangkitan dan tarikan tadi. Maka pilihannya selalu dia berpikir nomor 1 adalah saya harus memilih rute terpendek dan tercepat. Karena berhubungan dengan kos, biaya. Berhubungan dengan waktu, efisiensi. Yang ketiga adalah probabilitas dari berbagai alternatif terbaik dan terbanyak. Ada keragaman, ada beberapa pilihan dari berbagai alternatif. Sehingga kita memilih yang terbaik dan terbanyak. Misalkan, jika saya membawa hasil pertanian dari daerah saya, katakanlah Pudidaha ke Kendari, maka jika jenis barang saya adalah buah-buahan, maka tentu saya menggunakan kendaraan yang terbaik, yang lebih nyaman, sehingga barang bawaan saya tidak mengalami kerusakan. Dan juga aksesnya cepat, karena kalau berhari-hari juga berkonsekuensi terhadap kualitas hasil atau buah tadi. Maka dari beberapa pilihan dia harus memilih mana yang kira-kira terbaik menurut saya, sesuai dengan barang sebagai objek bangkitan dan pilihan moda transportasi, pilihan jenis kendaraan. Misalkan yang pertama adalah perjalanan. Dari mana perjalanan misalkan sampai dia memilih menggunakan jenis kendaraan itu. Misalkan dia menggunakan karena situ ada
fasilitas dukungan jalan raya, ada misalkan jaraknya lebih terjangkau atau pendek, kemudian relatif murah. Dari transportasi itu, perjalanan itu paling tidak didukung dengan jalan, sarana prasarana atau infrastruktur, kemudian jarak dan biaya. Itulah komponen transportasi. Ya, sehingga orang melakukan perjalanan adalah jalan, jarak, dengan biaya. Itulah yang dihitung. Minimal 3 ini membuat keputusan orang untuk memilih menggunakan moda transportasi apa. Bahkan saya menggunakan kendaraan roda 2. Apakah nyaman kalau jalannya berkerikil? Nah, gitu kan. Sepertinya tidak nyaman. Jadi ada pilihan-pilihan. Menggunakan kendaraan roda 2 karena relatif lebih murah biaya, dengan modal bensin 2 liter udah sampai, dibanding dengan mobil harus ratusan ribu untuk biaya. Kemudian itu semua alasan-alasan pilihan moda transportasi dan sebagainya. Kemudian pelaku perjalanan, selain perjalanan, selain jalan, ada rel kereta api, ada ferry, misalkan ada penyeberangan. Alasannya apa? Memilih jalur penyeberangan. Pesawat kan ada juga pesawat yang melakukan bisnis. Dia menggunakan jasa pesawat. Alasannya apa? Lebih hemat, lebih efektif waktu dan sebagainya. Kemudian ada pelaku perjalanan, misalkan dia menghasilkan apa? Saya melakukan perjalanan menghasilkan apa dan memberi manfaat apa. Kemudian ada sistem transportasi, waktu, tingkat pelayanan, dan biaya, sudah singgung tadi. Kemudian kalau pertanyaan silakan ya. Pemilihan rute perjalanan ini tahap yang keempat ya, dalam pembuatan model transportasi. Nah, pemilihan rute perjalanan paling tidak ada 3 alasannya. Nanti ditambah lagi ya informasinya. Anda share, Anda riset di beberapa sumber, termasuk di Google saja, tidak apa-apa. Materi yang sama, nanti cek apakah ada yang kurang. Pemilihan rute perjalanan paling tidak ada 3 alasannya. Pertama adalah setiap orang melakukan perjalanan itu pasti dia akan memilih rute yang terpendek dan tercepat. Itu bagi orang yang terlibat dalam sistem bangkitan dan tarikan tadi. Maka pilihannya selalu dia berpikir nomor 1 adalah saya harus memilih rute terpendek dan tercepat. Karena berhubungan dengan kos, biaya. Berhubungan dengan waktu, efisiensi. Yang ketiga adalah probabilitas dari berbagai alternatif terbaik dan terbanyak. Ada keragaman, ada beberapa pilihan dari berbagai alternatif. Sehingga kita memilih yang terbaik dan terbanyak. Misalkan, jika saya membawa hasil pertanian dari daerah saya, katakanlah Pundidaha ke Kendari, maka jika jenis barang saya adalah buah-buahan, maka tentu saya menggunakan kendaraan yang terbaik, yang lebih nyaman, sehingga barang bawaan saya tidak mengalami kerusakan. Dan juga aksesnya cepat, karena kalau berhari-hari juga berkonsekuensi terhadap kualitas hasil atau buah tadi. Maka dari beberapa pilihan dia harus memilih mana yang kira-kira terbaik menurut saya, sesuai dengan barang sebagai objek bangkitan dan perjalanan. Dari mana perjalanan, misalkan sampai dia memilih menggunakan jenis kendaraan itu. Misalkan dia menggunakan karena situ ada fasilitas dukungan jalan raya, ada misalkan jaraknya lebih terjangkau atau pendek, kemudian relatif murah. Dari transportasi itu, perjalanan itu paling tidak didukung dengan
jalan, sarana prasarana atau infrastruktur, kemudian jarak, dan biaya. Itulah komponen transportasi. Ya, sehingga orang melakukan perjalanan adalah jalan, jarak, dengan biaya. Itulah yang dihitung. Minimal 3 ini membuat keputusan orang untuk memilih menggunakan moda transportasi apa. Bahkan saya menggunakan kendaraan roda 2. Apakah nyaman kalau jalannya berkerikil? Nah, gitu kan. Sepertinya tidak nyaman. Jadi ada pilihan-pilihan. Menggunakan kendaraan roda 2 karena relatif lebih murah biaya, dengan modal bensin 2 liter udah sampai, dibanding dengan mobil harus ratusan ribu untuk biaya. Kemudian itu semua alasan-alasan pilihan moda transportasi dan sebagainya. Kemudian pelaku perjalanan, selain perjalanan, selain jalan, ada rel kereta api, ada ferry, misalkan ada penyeberangan. Alasannya apa? Memilih jalur penyeberangan. Pesawat kan ada juga pesawat yang melakukan bisnis. Dia menggunakan jasa pesawat. Alasannya apa? Lebih hemat, lebih efektif waktu dan sebagainya. Kemudian ada pelaku perjalanan. Misalkan dia menghasilkan apa? Saya melakukan perjalanan menghasilkan apa dan memberi manfaat apa. Kemudian ada sistem transportasi, waktu, tingkat pelayanan, dan biaya, sudah singgung tadi. Kemudian kalau pertanyaan silakan ya. Pemilihan rute perjalanan ini tahap yang keempat ya dalam pembuatan model transportasi. Nah, pemilihan rute perjalanan paling tidak ada 3 alasannya. Nanti ditambah lagi ya informasinya. Anda share, Anda riset di beberapa sumber, termasuk di Google saja, tidak apa-apa. Materi yang sama. Nanti cek apakah ada yang kurang. Pemilihan rute perjalanan paling tidak ada 3 alasannya. Pertama adalah setiap orang melakukan perjalanan itu pasti dia akan memilih rute yang terpendek dan tercepat. Itu bagi orang yang terlibat dalam sistem bangkitan dan tarikan tadi. Maka pilihannya selalu dia berpikir nomor 1 adalah saya harus memilih rute terpendek dan tercepat. Karena berhubungan dengan kos, biaya. Berhubungan dengan waktu, efisiensi. Yang ketiga adalah probabilitas dari berbagai alternatif terbaik dan terbanyak. Ada keragaman, ada beberapa pilihan dari berbagai alternatif. Sehingga kita memilih yang terbaik dan terbanyak. Misalkan, jika saya membawa hasil pertanian dari daerah saya, katakanlah Pundidaha ke Kendari, maka jika jenis barang saya adalah buah-buahan, maka tentu saya menggunakan kendaraan yang terbaik, yang lebih nyaman, sehingga barang bawaan saya tidak mengalami kerusakan. Dan juga aksesnya cepat, karena kalau berhari-hari juga berkonsekuensi terhadap kualitas hasil atau buah tadi. Maka dari beberapa pilihan dia harus memilih mana yang kira-kira terbaik menurut saya, sesuai dengan barang sebagai objek bangkitan dan Ya, Pak. Oke. Yang kedua adalah probabilitasnya, keragamannya. Tadi sudah dijelaskan kan? Dia menggunakan pilihan terbaik. Matikan dulu anunya, matikan dulu. Imut dulu. Yang terakhir adalah berdasarkan pembatasan kapasitas. Misalkan katakanlah dari aspek jalan pertimbangannya. Kalau saya menggunakan rute ini, dia cenderung lebih padat. Sehingga
Saya sebenarnya pelaku perjalanan itu menginginkan cepat sampai ke tempat tujuan tata guna lantai sebagai tarikan. Maka berarti saya menggunakan alternatif jalur lain agar sampai tepat waktu di tempat tujuan. Atau contoh keduanya maksudnya adalah berdasarkan pembatasan kapasitas pemilihan rute perjalanan. Jadi kalau saya menggunakan beban berat, kemudian menggunakan jalur padat, dalam aspek kita bawa ke risiko itu lebih berisiko untuk keselamatan. Atau misalkan kalau saya menggunakan, oke lah jalurnya bagus, tetapi kapasitas saya ini bebannya berat dan tidak bisa cepat, maka itu juga berkonsekuensi pada menunda kecepatan kendaraan yang lain. Atau juga bisa beban saya berat, kemudian padat, sehingga kalau jalannya adalah cukup terjal, maka menjadi pertimbangan. Jangan-jangan nanti ada kecelakaan sebagainya. Itu pemilihan rute perjalanan. Nah, sementara kalau pemilihan rute perjalanan, kalau ada alternatif lain, misalkan Polidaha ke Kendari, kalau ada rute yang lain, maka ada pilihan. Kalau tidak ada sama sekali, maka tidak ada pilihan, harus mau tidak mau menggunakan jalur yang itu. Pemilihan rute perjalanan karena tentu ada pilihan, ada alternatif. Itu maksudnya. Nah itu. Kemudian, kalau ada pertanyaan silakan ya. Yang dari awal tadi kita ulas, kalau ada pertanyaan silakan. Ada. Arnita, ada yang kurang jelas ya? Arno bertanya, Arno. Pemilihan rute. Oke, cukup ya. Cukup karena sudah jam 11 ya. Kita akhiri untuk pertemuan ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.